dan kelima Tohjaya. Lokasi Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan diperkirakan berlokasi di Jawa Tengah, Indonesia, khususnya di daerah sekitar Sungai Berantas. Meskipun tidak ada bukti yang pasti tentang lokasinya, namun berdasarkan catatan sejarah dan penelitian arkeologi, daerah sekitar Sungai Berantas di Jawa Tengah diyakini sebagai tempat kerajaan ini berada. Jadi, singkatnya, Kerajaan Medang Kamulan diperkirakan berlokasi di Jawa Tengah, terutama di sekitar Sungai Berantas. Nama-nama raja Kerajaan Medang Kamulan terkenal dengan sejumlah raja yang memerintah di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Ken Arok, kedua Ken Dedes, ketiga Tunggul Ametung, keempat Anusapati, dan kelima Tohjaya. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang diduga memiliki sistem politik yang terorganisir dengan baik. Sistem politiknya didasarkan pada monarki absolut, di mana kekuasaan terpusat pada seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja adalah pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas mutlak atas kerajaan dan rakyatnya. Di sekitar raja terdapat kelompok bangsawan dan elit yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan dan memelihara stabilitas kerajaan. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki struktur birokrasi dan sistem hukum yang mungkin melibatkan para pendeta agama Hindu-Buddha dalam proses pengambilan keputusan. Singkatnya, Kerajaan Medang Kamulan memiliki sistem politik berbasis monarki absolut, di mana kekuasaan terpusat pada seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja adalah pemimpin tertinggi dengan otoritas mutlak, didukung oleh kelompok bangsawan dan elit. Sistem birokrasi dan hukum mungkin melibatkan peran penting para pendeta agama Hindu-Buddha. Sistem ekonomi di Kerajaan Medang Kamulan. Sistem ekonomi di Kerajaan Medang Kamulan didasarkan pada pertanian sebagai sektor utama. Tanah subur di sekitar Sungai Berantas memungkinkan pertanian yang produktif, terutama dalam budidaya padi dan tanaman palawija lainnya. Selain itu, perdagangan juga berkembang, terutama melalui jalur perdagangan yang menghubungkan kerajaan ini dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Nusantara. Sistem ekonomi ini mungkin juga didukung oleh kerajinan lokal, seperti kerajinan perak, lembaga, dan tekstil. Pajak dan upeti dari rakyat kemungkinan menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Singkatnya, sistem ekonomi Kerajaan Medang Kamulan didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Pertanian, terutama pada budidaya padi dan palawija, menjadi sektor utama berkat tanah subur di sekitar Sungai Berantas. Selain itu, perdagangan juga berkembang melalui jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Nusantara. Sosial di Kerajaan Medang Kamulan mungkin dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Ini bisa mencakup acara keagamaan, upacara adat, pertemuan para bangsawan, dan mungkin juga aktivitas seni dan hiburan seperti pertunjukan wayang atau tari-tarian. Selain itu, perdagangan dan pertukaran budaya dengan kerajaan lain juga dapat memengaruhi kehidupan sosial di Kerajaan Medang Kamulan. Masa kejayaan Kerajaan Medang Kamulan merupakan salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara pada masa lalu, terutama pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Masa kejayaannya mencakup periode di mana kerajaan ini mencapai puncak kekuasaannya, termasuk dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan. Selama masa ini, kerajaan ini mungkin memiliki wilayah yang luas, perdagangan yang berkembang, serta pencapaian dalam bidang seni dan arsitektur.
Singkatnya, masa kejayaan Kerajaan Medang Kamulai adalah pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi, menonjol dalam ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara. Masa keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan terjadi sekitar abad ke-11 hingga ke-12 Masehi, dipicu oleh faktor-faktor seperti konflik internal, tekanan dari luar seperti serangan dari kerajaan tetangga atau invasi, perubahan politik dan sosial, serta memungkinkan perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian dan ekonomi. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah.